Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Ibrahim Datuk Sangwono Diraju. Pada video sebelumnya kita sudah membaca tentang silsilah dari keturunan Sri Maharaja Diraja. Ini keturunannya dijabarkan di video sebelumnya. Sekarang kita akan membaca tentang anak keturunannya, yaitu Datuk Parpatiah Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan. Oke, langsung kita baca bukunya. Datuk Parpatiah Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan. Siapakah tokoh ini? Apakah mereka juga merupakan dua orang legendaris sejarah Minangkabau? Atau apakah keduanya merupakan tokoh historis sejarah Minangkabau yang benar-benar ada dan hidup dalam sejarah Minangkabau pada masa dahulu? Penjelasan berikut ini dapat menjawab beberapa pertanyaan itu. Suku bangsa Minangkabau dari dahulu hingga sekarang mempercayai dengan sepenuh keyakinan bahwa kedua orang tokoh itu merupakan pendiri adat Kotopiliang dan adat Bodi Caniago yang sampai sekarang masih hidup subur di dalam masyarakat Minangkabau, baik yang ada di Minangkabau sendiri maupun yang di perantauan. Demikian kokohnya sendi-sendi kedua adat itu sehingga tidak dapat digoyahkan oleh bermacam-macam pengaruh dari luar, dengan pengertian akan segera mengadakan reaksi membalik apabila terjadi benturan terhadap unsur-unsur pokok adat itu. Hal ini telah dibuktikan oleh perputaran massa terhadap kedua adat itu. Ada petunjuk bagi kita bahwa kedua tokoh itu memang merupakan tokoh sejarah Minangkabau. Pitono mengambil kesimpulan bahwa dari bait kedua prasasti pada bagian belakang arca Amogapasa antara tokoh adat Datuk Parpatiah Nan Sabatang dengan tokoh Dewa Tuhan Parpatih yang tertulis pada arca itu adalah satu tokoh yang sama. Dijelaskan selanjutnya bahwa pada prasasti itu tokoh Dewa Tuhan Parpatih sebagai salah seorang terkemuka dari Raja Adityawarman, yaitu salah seorang menterinya. Jadi tokoh Dewa Tuhan yang ada pada prasasti yang terdapat di Padang Candi itu adalah sama dengan Datuk Parpatiah Nan Sabatang. Demikian kesimpulannya. Kalau pendapat ini memang benar, maka dapat pula dibenarkan bahwa tokoh Datuk Parpatiah Nan Sabatang itu adalah merupakan salah seorang tokoh historis dalam sejarah Minangkabau, karena namanya juga tertulis pada salah satu prasasti sebagai peninggalan sejarah yang nyata ada. Bukti lain mengenai kehadiran tokoh tersebut dalam sejarah Minangkabau adalah dengan adanya batu batikam di Dusun Tuo Limo Kaum Batu Sangkar. Dikatakan dalam Tambo bahwa sebagai tanda persetujuan antara Datuk Parpatiah Nan Sabatang dengan Datuk Ketumanggungan, Datuk Parpatiah Nan Sabatang menikamkan kerisnya kepada sebuah batu. Hal ini sebagai peringatan bagi anak cucunya di kemudian hari. Sebelum peristiwa itu terjadi, antara kedua tokoh adat itu terjadi sedikit kesalahpahaman. Adanya batu batikam itu yang sampai sekarang masih terawat dengan baik, dan ini membuktikan kepada kita bahwa kedua tokoh itu memang ada dalam sejarah Minangkabau, bukan sekedar sebagai tokoh dongeng saja, sebagaimana banyak ahli-ahli barat mengatakan. Bukti lain dalam hikayat Raja-Raja Pasai dikatakan bahwa dalam salah satu perundingan dengan Gajah Mada, yang berhadapan dari Minangkabau adalah Datuk
Perpatihan Sebatang tersebut. Hal ini membuktikan pula akan kehadiran tokoh itu dalam sejarah Minangkabau. Di Negeri Sembilan, sebagai bekas daerah rantau Minangkabau, seperti dikatakan Tambo, sampai sekarang juga dikenal adat Perpatihan. Malahan peraturan adat yang berlaku di rantau sama dengan peraturan adat yang berlaku di daerah asalnya. Hal ini juga merupakan petunjuk tentang kehadiran Datuk Perpatihan Sebatang dalam sejarah Minangkabau. Sesudah ternyata bukti bahwa kedua tokoh itu benar-benar dalam sejarah Minangkabau, maka ada hal yang sedikit kurang benar yang dikemukakan oleh Pinoto. Dia mengatakan bahwa kedua tokoh itu merupakan pembesar dengan kedudukan menteri dalam kerajaan Aditya Warman. Tetapi pencantuman kedua tokoh itu dalam prasasti Aditya Warman tidaklah berarti bahwa menjadi menterinya, melainkan untuk menghormatinya, karena sebelum Aditya Warman datang, kedua tokoh itu sudah ada di Minangkabau yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Maka oleh Aditya Warman, untuk menghormati kedudukan kedua tokoh itu, dicantumkan nama mereka pada prasastinya. Tidak sembarang orang yang dapat dicantumkan di dalam prasasti itu, kecuali tokoh yang betul-betul sangat terhormat. Walaupun Datuk Perpatihan Sebatang dan Datuk Ketumanggungan sudah merupakan tokoh historis dalam sejarah Minangkabau sesuai dengan bukti-bukti yang dikemukakan, akan tetapi keduanya bukanlah merupakan raja Minangkabau, melainkan sebagai pemimpin masyarakat dan penyusun kedua adat yang hidup dalam masyarakat Minangkabau sekarang ini, yaitu adat Kotopiliang dan adat Bodi Caniago. Bagi masyarakat Minangkabau sendiri, kedudukan yang demikian jauh lebih tinggi martabatnya dari kedudukan seorang raja yang manapun. Antara Datuk Perpatihan Sebatang dan Datuk Ketumanggungan adalah dua orang bersaudara satu ibu berlain ayah. Karena ada sedikit perbedaan dari apa yang dikatakan Tambo mengenai siapa ayah dan ibu dari kedua orang itu. Rasanya pada kesempatan ini tidak perlu dibicarakan perbedaan itu. Tapi dari apa yang dikatakan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ayah Datuk Ketumanggungan adalah suami pertama ibunya, Putih Indo Jalito, berasal dari yang berdarah luhur atau dari keturunan raja-raja. Sedangkan ayah dari Datuk Perpatihan Sebatang adalah Catri Bilang Pandai, suami kedua ibunya yang berasal dari India Selatan. Perbedaan darah leluhur dari keduanya itu menyebabkan nantinya ada sedikit perbedaan dalam sejarah yang disusun mereka. Kesimpulannya adalah bahwa kedua orang itu, yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatihan Sebatang, adalah dua tokoh historis dalam sejarah Minangkabau, bukan tokoh legendaris sebagaimana yang dianggap oleh kebanyakan penulis-penulis barat. Menurut Tambo dan cerita orang tua-tua dari Pasumayan Koto Batu, ini kemudian dibuka Nagari Pariangan dan Padang Panjang. Inilah asal muasalnya peradaban Minangkabau, sehingga dua daerah ini disebut sebagai Tampuak Tangkai dalam Minangkabau. Undang-undang yang berlaku pada masa itu disebut Undang-Undang Simumbang Jatuh. Intinya, siapa yang membunuh, ia dibunuh. Tiada boleh disanggah, tiada boleh ditentang. Siapa kuat, dia kuasa. Siapa kuasa, dia berjaya. Sri Maharaja Diraja mempunyai permaisuri Putih Indo Jalito, di mana kemudian lahir putra mahkota bernama Sultan Paduka Basa.
Tapi belum lagi putra mahkota besar Sri Maharaja Diraja wafat, sehingga tampuk dipegang orang kedua bernama Datuk Suri Diraja. Putih Indo Jalito pula kemudian menikah lagi dengan penasihat raja, Catri Bilang Pandai, bergelar Indrajati. Lalu lahirlah seorang putra bernama Sultan Balun. Sultan Paduka Basa kemudian bergelar Datuk Ketumanggungan, sedangkan Sultan Balun bergelar Datuk Perpatihan Sabatang. Jadi sebenarnya mereka bersaudara satu ibu, berbeda ayah. Mereka meneruko atau membuka rantau-rantau baru, mula-mula di Sungai Jambu. Lalu dari sini Datuk Ketumanggungan membuka Nagari Bungo Setangkai, sedang Datuk Perpatihan Sabatang membuka Nagari Limau. Dari sinilah mulai timbul perbedaan dalam menerapkan hukum. Jika Datuk Ketumanggungan tetap setia dengan Undang-Undang Simumbang Jatuh yang keras dan kuasa mutlak di tangan seseorang, maka Datuk Perpatihan Sabatang menyesuaikannya dengan menerapkan Undang-Undang Silamo-Lamo atau Si Gamak-Gamak. Lalu undang-undang itu diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Tarik Balik, yang berasaskan pada kebijakan meletakkan keputusan melalui pertimbangan yang masak untuk mengetahui manfaat dan mudaratnya. Hukum dijatuhkan kepada siapa yang melanggar peraturan, tetapi tidak serta-merta, melainkan diselidiki terlebih dahulu agar dapat diberikan suatu keputusan yang seadil-adilnya. Perubahan oleh Datuk Perpatihan Sabatang ini dianggap terlalu radikal oleh abang tirinya, yaitu Datuk Ketumanggungan, yang ingin mempertahankan Undang-Undang Simumbang Jatuh yang telah diasaskan ayahandanya Sri Maharaja Diraja, sehingga hampir timbul selisih di antara dua saudara itu. Tetapi untunglah perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan dengan kebijakan Nenek Mamak dan orang Basa serta keinsafan pribadi kedua datuk ini. Upacara damai mengakhiri perselisihan ini dimaterai dengan menusuk keris di batu. Wujudnya adalah batu batikam yang sampai pada hari ini masih dapat dilihat di Dusun Tuo Limau Kaum. Hasil dari perundingan damai itu ialah bahwa undang-undang lama dapat dibandingkan dengan alasan-alasan yang wajar, dan keputusan diambil adalah setelah adanya kaji selidik dan mufakat bersama. Selanjutnya dalam perkembangan bahwa negari-negari di alam Minangkabau mengamalkan suatu undang-undang yang baru yang merupakan perpaduan dari hukum lama dan baru. Undang-undang itu dikenal dengan sebutan Undang-Undang Nan 20. Ia disusun oleh Datuk Perpatihan Sabatang. Adakah ia datuk yang asli atau keturunannya? Tiada jawaban yang pasti. Tetapi satu hal bahwa gelaran ini memang dipusakai atau menurun ke warisnya. Dan mengingat jangka waktu dari zaman Sultan Balun, era Prahindu, ke penyusunan Undang-Undang Nan 20 zaman Islam, maka kemungkinan bahawa penyusunnya adalah keturunan Datuk Perpatihan Sabatang yang asli. Contoh penyusunan ini adalah dalam bidang adat, mula-mula pada zaman pra-Islam. Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo pada pangulu, pangulu barajo pada mufakat, mufakat basandi alu aja patui, alu basandi bana berdiri surang. Terjemahkan, menakan beraja ke mamak, mamak beraja pada pengulu, pengulu beraja pada mufakat. Mufakat bersendi alur dan patut, alur bersendi benar berdiri sendiri. Datuk Perpatihan Sabatang menambahkan ketika Islam masuk, maksudnya ini dari keturunan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai, kawi kata syarak, lazim kata adat. Diterjemahkan
adat bersendi sarak bersendi kitabullah, sarak mengata adat memakai, kawi kata sarak, lazim kata adat. Itulah tadi kisah Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parpatiah hingga terbentuklah terjadilah atau posisi penikaman batu batikal. Selanjutnya kita lanjutkan membaca buku ini pada video selanjutnya. Semoga apa yang kita baca bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.